Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa bulan sejak kecelakaan itu, Saka sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di desa itu, dan dia merasa telah menemukan kebahagiaannya yang sebenarnya. "Ayah, Mas Jo, makan dulu. Aku udah bawa makan siang ini," kata Maura yang kini membawakan makan siang untuk Saka dan ayahnya. Saka mencuci tangan di saluran irigasi yang sangat bersih. Lalu dia menghampiri Maura yang sudah menunggu di gubuk milik Pak Rizal. "Ayah masih kenyang, Ra. Kamu sama Mas Jomu makan dulu aja," sahut ayah Maura yang melanjutkan kegiatannya mencabut rumput liar di sekitar tanaman. "Ih, kenapa ayah suka begitu sih?" gumam Maura sambil menyiapkan makanan untuk Saka. "Kamu masak apa hari ini?" tanya Saka yang kini mendekati Maura. "Ada sayur asem, bakwan jagung, sama tempe goreng, Mas," jawab Maura yang kini memperhatikan wajah Saka yang merah cenderung kusam, tidak lagi putih bersih seperti saat awal mereka bertemu. "Wah, kesukaan aku ini." Saka mencomot satu bakwan jagung dan merasakan tekstur dan rasa yang membuatnya sedikit teringat kepingan masa lalu. "Lihat deh, sekarang kamu gosong, Mas. Pasti kebanyakan kena terik matahari," kata Maura sembari mengusap wajah Saka dengan kain gendongan yang dibawanya. Saka memperhatikan wajah Maura yang cantik dan bersih, tidak seperti gadis desa ini pada umumnya. "Nggak apa-apa gosong, yang penting masih ganteng. Aku gosong juga, mungkin karena aku sekarang sudah ahli mencangkul," balas Saka dengan bangga. Maura mengulurkan rantang berisi makanan pada Saka yang diterimanya dengan senang hati. Perut sudah sangat lapar, ditambah suasana sawah yang sejuk, sungguh nikmat yang tiada duanya. "Aku yakin kamu itu sebenarnya orang kaya yang sukses kalau dilihat dari penampilan kamu malam itu sih. Tapi kenapa kamu belum mengingat apapun ya, Mas?" Maura menatap langit di atas sawah dan mencoba mengingat kejadian beberapa bulan lalu itu. "Mungkin karena aku belum siap berpisah denganmu, makanya aku masih susah mengingat masa laluku," jawab Saka sembari memperhatikan Maura. Rambutnya yang tergerai diterbangkan angin sepoi-sepoi yang berhembus. Maura kini mengalihkan pandangan. Dia menatap Saka yang juga sedang menatapnya dalam-dalam. "Jangan bercanda, Mas. Ayo kita makan saja." Maura tidak ingin terlalu percaya diri. Dia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang bersemu. "Aku nggak bercanda, Maura. Kalau nanti ingatanku pulih, tapi aku tidak bisa sama kamu lagi, kamu akan senang atau sedih?" Maura menunduk, menyembunyikan wajah cantiknya yang tiba-tiba berubah sedih saat Saka melayangkan pertanyaan padanya. Bagaimana perasaannya nanti jika laki-laki yang ada di sampingnya itu ternyata mendapatkan kembali ingatannya dan mereka tidak bisa bersama lagi? Haruskah Maura menjawab dengan jujur? "Maura, jawab dong, kamu akan senang atau sedih kalau aku mengingat semuanya nanti?" tanya Saka sekali lagi. Dia mengunyah makanannya sembari memperhatikan Maura yang mengayun-ayunkan kakinya. Maura kini mengangkat kepalanya. Dia tersenyum dan menatap Saka yang berhenti menyuap. "Kalau kamu bahagia dengan kehidupanmu, aku pasti akan ikut bahagia, Mas. Sudahlah, cepat makan. Tadi ibu menyuruhku membawa pulang jagung yang masih muda." Maura menutupi kesedihan hatinya dengan senyuman palsu yang tetap manis dipandang. Dalam bayangan Maura, laki-laki di sampingnya kini pasti sudah memiliki kekasih atau malah mungkin sudah memiliki istri.
Aku bahagianya sama kamu, gimana dong? Saka mendekatkan wajahnya pada Maura, lalu tiba-tiba menyuapkan nasi ke mulut gadis itu dan tertawa. Perempuan mana yang tidak terbawa perasaan karena ucapan manis dari laki-laki yang beberapa bulan ini mewarnai hatinya. Dua manusia itu saling tertawa di gubuk sawah yang sangat sederhana. Saka tertawa lepas, bahagia yang saat ini dia rasakan sepertinya sudah sangat lama tidak dia rasakan. Seusai makan siang, Saka menemani Maura mengambil jagung yang belum terlalu tua untuk direbus atau dibakar nantinya. Mas Jo, kalau kamu orang kota, kamu pasti tidak akan menemukan seperti ini. Maura mengambil tongkol jagung yang masih sangat muda. Tongkol jagung yang terbungkus kulit itu memiliki rambut panjang berwarna merah kecoklatan, mirip rambut Maura saat terkena sinar matahari. Itu dikasih mata pasti mirip sama kamu, ejek Saka yang menyamakan Maura dengan jagung muda yang bisa disebut juga dengan jantan. Mas Jo menghina banget sih. Maura masuk ke dalam rimbunan pohon-pohon jagung untuk mencari jagung muda pesanan ibunya. Setiap langkah Maura, Saka menghalau daun-daun jagung yang cukup tajam dan bisa menyebabkan gatal-gatal. Sebuah perhatian kecil yang membuat Maura terkagum-kagum dengan sosok laki-laki hilang ingatan yang kini membuatnya jatuh ke dalam pesonanya. Awas, hati-hati, nanti kamu malah gatal-gatal kena daunnya. Makasih Mas Jo. Mata Maura yang bersinar ketika tertawa membuat hati Saka bergetar karenanya. Akan tetapi ada sesuatu yang membuat Saka merasa harus memberi dinding pembatas antara dirinya dan Maura. Dia takut jika ternyata di tempat lain ada seseorang yang menanti kehadirannya. Itu akan mengecewakan hati Maura. Sementara itu, di tempat lain, seorang gadis menangis kencang di pusara yang sudah kering. Ada nama Saka yang tertulis di sana yang membuat hati gadis itu semakin sakit. Saka, maafin aku Saka. Gadis bernama Bianca itu menangis sambil memeluk nisan bertuliskan nama Saka. Tidak jauh dari sana, seorang wanita menangis sambil membawa bunga yang dirangkai indah. Dialah seorang ibu yang beberapa bulan terakhir ini kehilangan sosok putra yang dinyatakan meninggal dalam sebuah kecelakaan yang membakar mobil dan seluruh tubuhnya. Dengan langkah penuh luka, wanita itu mendekati makam bertuliskan nama putra pertamanya. Dia lalu duduk tepat di samping Bianca yang masih menangis. "Kamu sudah lama di sini, Bia?" tanya wanita bernama Alisa itu sambil mengusap wajahnya. "Tante," bukannya menjawab pertanyaan Alisa, Bianca malah menangis terseduh sambil memeluk wanita yang menjadi ibu kandung Saka itu. Air mata Alisa semakin tumpah menatap nisan putranya. Dia mengingat saat-saat sebelum putra tampannya itu pergi malam itu. Saka mengatakan pada Alisa bahwa lagi-lagi Bianca menolaknya. Karena itulah dia ingin berlibur untuk mencari suasana lain. Dia ingin supaya tidak mengingat Bianca terus-menerus karena wanita pujaannya itu memutuskan untuk kembali ke luar negeri. Padahal dia bilang cuma mau liburan biar nggak kangen sama kamu terus. Tapi kenapa dia berlibur selamanya, Bia? Ibu mana yang tidak sedih saat putra yang biasanya ada dalam pandangannya kini pergi selamanya, menyisakan kenangan yang terasa menyakitkan jika diingat-ingat. "Saka pergi karena aku, Tante." Sesal di hati Bianca tidak kalah besar dari rasa sedihnya. Jika saja hari itu dia langsung menerima lamaran Saka, mungkin semua ini tidak akan terjadi.
Kak Bia, selama kamu belum menikah, maka aku tidak akan menikah juga. Aku tidak apa-apa kok kalau selamanya menjadi perjaka tua demi kamu. Pokoknya aku cuma mau nikah sama kamu. Ya sudah, tunggu saja aku pulang, tapi jangan menangis ya. Kalau aku pulang sama calon suamiku yang bule. Rupanya candaan Bianca itu membuat Saka terluka hatinya, hingga akhirnya laki-laki yang usianya di bawahnya itu harus mencari ketenangan diri dan berujung kecelakaan. Saka, kalau saja aku diberi kesempatan menebus kesalahanku, aku pasti akan membahagiakan kamu.